Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis Amin. Rabbi zidni ilman. Alhamdulillah, terima kasih pembacaan doanya. Sekarang Ibu Mamang absen, perwakilan kelas 9A sudah pada join semua? Oke, sudah masuk semua. Oke, lanjut 9B, hadir? Hadir, Bu, Oke, kayaknya. 9C hadir? Hadir, Oke, Bu. 9D hadir? Hadir, Bu. Oke, 9E Hadir, Bu. dan 9F. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Sekarang, sebelum Ibu melanjutkan materi iman kepada kodok dan kodar dengan bab atau materi yang lain, sekarang Ibu akan mengulang pembelajaran kita. Sekarang Ibu tanya sama Farelin, tolong diaktifkan kamera dan juga suaranya, Farelin. Sekarang Ibu tanya, kemarin takdir itu terbagi menjadi berapa, Farelin? Jadi 2, Bu. Terbagi 2, sebutkan Farelin. Takdir mualak sama takdir mubram. Oke, terima kasih Farelin. Tolong tidak aktifkan lagi. Natasha, selanjutnya. Natasha ada? Natasha, apa itu yang dimaksud dengan takdir mubram, Natasha? Takdir mubram adalah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, contohnya apa, Natasha? Kematian. Ya, kematian. Oke, terima kasih. Diunmutkan. Sekarang Sonia. Sonia, apa itu manfaat dari beriman kepada kodok dan kodar? Sebutkan satu aja, Sonia. Senantiasa bersikap sabar dan bersyukur, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah. Otomatis kalian mengerti apa yang Ibu jelaskan untuk minggu yang lalu, yaitu tentang pembagian dari takdir. Ada 2, yaitu takdir mubram dan mu'alak. Yang selanjutnya adalah manfaat beriman kepada kodok dan kodar. Sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita ya, Nak ya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran Ibu pada hari ini. Yang pertama, dengan memperhatikan gambar dan tayangan video pada slide PowerPoint, peserta didik mampu mengidentifikasikan nilai-nilai yang dapat diambil dari beriman kepada kodok dan kodar dengan benar. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dengan mencermati slide PowerPoint tentang informasi iman kepada kodok dan kodar, serta diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis akibat tidak beriman kepada kodok dan kodar dengan baik dan benar. Jadi tema kita untuk hari ini adalah 2. Yang pertama, nilai-nilai yang bisa diambil orang yang tidak beriman kepada kodok dan kodar. Yang kedua adalah nilai-nilai orang yang beriman kepada kodok dan kodar. Oke, sekarang tolong kalian perhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Nanti ada diskusi kelompok. Diperhatikan ya, Nak? Aku ceritakan sama psikolog aku kalau Mbak, kenapa ya tiap hari itu aku pengen mati, aku bilang kayak gitu. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nama aku Intan Hasanah, biasa dipanggil Intan. Umur aku 23 tahun dan aku adalah seorang cancer survivor. Dan hal yang ingin aku ceritakan di sini adalah sesuatu yang hanya aku ceritakan sebelumnya ke orang-orang terdekat aku. Ya mungkin orang-orang followers aku atau mungkin teman-teman aku yang tidak begitu mengenal aku tahu Intan adalah sosok yang ceria, Intan adalah sosok yang tidak pernah putus asa, tidak pernah pesimis. Ya pokoknya segala hal yang baik dan aku senang, maksudnya ya aku bersyukur orang-orang melihat aku sebagai sosok yang sepositif itu, yang aku sampai mikir wow, kamu kok bisa semangat terus sih padahal kamu punya kanker. Orang ya belak-belakan aja pada bilang, padahal tuh kayak orang tua aku atau teman aku punya kanker kayak kamu baru aja meninggal, tapi ya mereka sedih, kamu kok enggak sih gitu ya. Orang-orang juga sering parakan kalimat meninggal ke aku itu, mungkin orang nggak mikir kali ya aku bakal
ngerasa tersinggung atau ngerasa sedih atau gimana. Ya cuman aku selalu menanggapi itu dengan ya ngapain aku sedih atau segala macam. Gak usah dengerin kata-kata orang yang udah fokus aja ke penyembuhan kamu, penyakit kamu. Karena semakin kamu fokus ke itu, semakin kamu ngerasa gak berguna, semakin kamu ngerasa kamu ingin mati. Pada nanya kan, kamu gak pernah putus asa ya kan? Aku sering banget balas-balasin DM orang-orang, padahal aku waktu itu lagi nangis banget, lagi sungkan apa segala macam. Ya, tapi kenapa aku nggak mau menunjukkan itu di sosial media? Karena aku nggak mau orang-orang punya persepsi yang jelek tentang pejuang kanker. Sebenarnya itu dari tahun 2017, jadi itu ada masalah yang cukup berat. Masalah itu tuh bertabrakan dengan segala hal, jadi nggak cuma masalah kesehatan aku doang, masalahnya banyak banget. Yang mau aku sampaikan ke orang-orang yang udah selalu sabar dan tetap ada buat aku. Aduh, kalian segalanya buat aku. Makasih udah mau menerima aku apa adanya. Gak cuma di ketika aku lagi hahaha seneng-seneng, tapi di ketika aku lagi menjadi aku yang kelam, ucapan makasih doang itu nggak cukup. Tapi yang jelas kalian semua sangat berarti buat aku, dan aku selalu berharap untuk kesehatan dan kebahagiaan kalian. Oke, anak-anak Ibu, sekarang Ibu akan membahas secara garis besar. Ya, tadi sudah tujuan, sekarang secara garis besar bahwasannya hari ini yang kita pelajari tentang nilai-nilai yang dapat diambil dari orang yang beriman kepada kodok dan kodar. Yang pertama adalah menjadi orang yang berjiwa tenang. Apa maksudnya di sini? Maksud di sini bahwasannya kalau seseorang sudah beriman kepada kodok dan kodar, otomatis dia akan ikhlas menerima apapun yang terjadi pada dirinya. Ya? Jelas? Jelas anak Ibu? Jelas, Bu. Jelas, Yang Bu. kedua, menjadi orang yang selalu sabar Jelas, dan Bu. bersyukur. Apa maksudnya? Orang yang beriman kepada kodok dan kodar, otomatis kalau dia mendapatkan cobaan dari Allah, dia selalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan menyadari bahwa cobaan itu merupakan sesuatu hal untuk menguji keimanannya. Jadi otomatis dia tidak menyalahkan atau mengeluh kepada Allah. Kalau dia mendapatkan sesuatu kenikmatan, dia selalu bersyukur. Apa yang dia ucapkan anak-anak Ibu? Alhamdulillah. Mengucapkan kalimat alhamdulillah itu menandakan kalau kita beriman kepada kodok dan kodar, otomatis kita akan melakukan dengan amal perbuatan kita. Itu poin yang nomor 2. Yang nomor 3, seseorang apabila sudah beriman, nilai-nilai yang dapat diambil kepada kodok dan kodar adalah menjadi orang yang optimis. Apa itu orang yang optimis? Orang yang selalu percaya diri, nak. Ya, otomatis dia pantang menyerah. Dia menganggap sesuatu itu apabila dia mendapat cobaan itu merupakan suatu kegagalan yang belum sukses. Ya, nak ya? Nah, itu yang terakhir adalah menjadi orang yang rendah hati, nak. Jadi seseorang kalau sudah beriman kepada kodok dan kodar, maka dia selalu rendah hati, tidak sombong. Apapun yang dia dapatkan itu merupakan bukan usaha diri dia sendiri. Akan tetapi itu merupakan cobaan untuk dirinya. Jelas, nak? Jelas, Oke. Bu. Itu Jelas, yang Bu. pertama. Yang kedua, akibat orang yang tidak beriman kepada kodok dan kodar, yang pertama otomatis kebalikannya dari yang beriman. Jiwa kita tidak tenang, kita merasa bingung. Kalau kita mendapat cobaan, kita banyak mengeluhnya. Padahal itu merupakan bahwasannya menunjukkan bahwa Allah sayang kepada kita. Kalau kita jalani dengan ikhlas. Jelas, nak? Yang kedua, gampang marah. Ya, suka marah. Ya, tiba-tiba tidak mendapat asalnya juara kelas, tiba-tiba nggak dapat juara kelas, dia ada rasa iri di dalam hatinya, suka marah-marah. Karena dalam hadis mengatakan, al-jununun, al-godobu jununun, orang marah itu seperti orang gila. Wa akhiru nadamun, kalau sudah berakhir maka dia akan menyesal. Benar tidak? Benar, Bu. Iya. Bu. Setelah dia marah, otomatis dia akan kufur, yaitu kufur nikmat. Bahwasannya dia tidak bisa mempergunakan hartanya dengan sebaik-baiknya. Otomatis jadinya boros. Boros temannya siapa? Temannya Setan. setan.
Alhamdulillah. Yang selanjutnya pesimis, lawan dari optimis. Jadi dia selalu menyerah, putus asa. Benar tidak? Benar, Bu. Benar, Oke. Bu. Yang terakhir adalah takabur. Apa itu arti takabur? Sombong. Jadi apapun dia mendapat kekayaan, dia selalu sombong. Jelas, Nak? Dalam hal ini, Nak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nilai-nilai yang dapat diambil dari kita beriman kepada kodok dan kodar dan juga tidak beriman kepada kodok dan kodar. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, sekarang tolong kalian kerjakan. Di sini Ibu ada tugas untuk kalian dari video tayangan 1 dan tayangan 2. Itu untuk video tayangan 1 kelompok ABC. Ya, kelas ABC. Untuk tayangan kedua A, B, D, E, F. Ya. Nah, setelah kalian mengamati tayangan video 1 dan 2, tolong kalian berdiskusi. Lalu kalian mengidentifikasikan nilai yang bisa diambil dari beriman kepada kodok dan kodar. Serta analisis apa saja akibat tidak beriman kepada kodok dan kodar. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya sekarang. Oke, selesai. Tolong perwakilan dari kelas untuk video 1. Tadi ABC. Siapa perwakilan untuk mempresentasikan? Silakan. Kelompok 1. Saya, Bu. Iya, oke. Tolong dipresentasikan, Nak. Tayangan tadi, nggak usah takut, Nak. Oh iya, Bu. Iya, keluarkan aja. Jadi, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tayangan yang video ke-1 itu, Bu, apa namanya? Beriman kepada kodar dan kodar, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Iya, itu yang beriman. Oke, yang tidak beriman? Menimbulkan rasa pemarah dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Muhammad Rafliansa. Ya, untuk poinnya Ibu kasih poin kelompoknya. Ini dari kelas berapa? 9? 9B, Bu. Oke, Ibu kasih nilainya 95. Terima kasih tanggapannya ya. Terima kasih presentasinya sudah oke. Selanjutnya untuk kelompok 2. Saya, Bu. Oke, silakan Farelin. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Dari video kedua, nilai yang dapat diambil adalah selalu sabar dan bersyukur. Akibatnya adalah dia mungkin akan merasa pesimis. Merasa pesimis. Kenapa kamu bisa mengkategorikan itu poin yang pertama itu adalah bersabar dan bersyukur? Bersabar dan bersyukur jika kedai-kedai kecil itu tidak ada yang membeli, tidak ada yang datang, dia tetap bersabar dan bersyukur. Oke, terima kasih Farelin untuk nilainya 98 kelompok D, E, F. Terima kasih anak-anak Ibu. Setelah kalian mengetahui atau menyaksikan tayangan video 1 dan 2 tadi, alhamdulillah kalian mengerti, Nak, apa itu nilai-nilai yang dapat diambil dari beriman kepada kodok dan kodar dan juga tidak beriman kepada kodok dan kodar. Mengerti, Nak? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Nak, bab kita beriman kepada kodok dan kodar sudah selesai, anak ya. Dari definisi, dari pembagian, takdir, ada mu'alak, mubram, dari manfaat, ada hikmah, dan juga ada nilai-nilai akibat yang didapatkan bagi orang yang beriman dan tidak beriman kepada kodok dan kodar. Ada pertanyaan sampai di sini? Alhamdulillah, kalau tidak ada pertanyaan, untuk minggu depan kita akan mengadakan ujian. Tapi sebelum ujian, nanti Ibu akan kirimkan tugas, Nak, di Google Classroom. Nanti Ibu akan share tugasnya di Google Classroom. Jadi Ibu memberi motivasi kepada kalian. Alhamdulillah, Nak, kalian dengan adanya Zoom seperti ini, ya, mudah-mudahan, Nak, dengan adanya penjelasan Ibu ini bisa memberikan kalian wawasan yang luas, ya. Selain dari ini juga, Nak, kalian bisa share di Google, Nak, ya, tentang makna beriman kepada kodok dan kodar. Sekarang kita tutup dengan doa majelis bersama. Bersama baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bukan sampai di sini. Maaf kata apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.